Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulun Kawa. Namun Ulun Kawa pada kesempatan kali ini akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Kali ini Ulun Kawa akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh aku sendiri. Oke, langsung saja. Cerita ini berawal di tahun 2017 saat aku pindah kantor di tempatku bekerja. 2017 bulan Juli kami membuka cabang di salah satu kabupaten kota di Kalimantan Selatan ya. Jadi awalnya itu kami numpang di salah satu kantor percetakan gitu ya, teman dari pimpinan kami juga ya kan. Untuk sementara waktu ya, sebelum kami dapat kantor yang lebih memadai gitu. Jadi bulan Juli kalau nggak salah itu sampai beberapa bulan ke depan, kalau nggak salah bulan September, kami berada di kantor percetakan tempat pimpinan saya itu. Singkat cerita, di bulan September kami pindah kantor di salah satu rumah milik saudara ipar dari pimpinan kami. Ya, menurut cerita sih rumah tersebut udah lama nggak dihuni ya, udah lama nggak ditempati. Jadi kami sewa gitu, biar ada yang ngerawat juga ya kan. Singkat cerita, di bulan September kami pindah ke kantor yang baru. Ini sebelum kami pindah kan kami bersih-bersih kantor dulu ya teman-teman. Pertama kali aku datang ke kantor itu waktu ingin bersih-bersih kantor. Jadi pas aku buka pintu rumah tersebut itu, dari dalam rumah tersebut itu seperti ada hembusan angin cuman hangat. Gitu, pas buka pintu seperti ada angin yang keluar gitu ya. Ya mungkin itu ini ya, kalau dilogikakan itu suhu dalam rumah gitu yang lama nggak dibuka ya kan, pas buka pintu dia keluar gitu. Itu kalau logikanya mungkin seperti itu ya. Cuman ini aneh gitu, soalnya 3 hari berturut-turut itu hujan dan pas aku ke rumah tersebut waktu bersih-bersih juga baru selesai hujan. Jadi pikirku kan kalau hujan nih, apalagi beberapa hari hujan ya kan, ya pasti bakal dingin gitu. Ya bakal dingin lah.
ini enggak, pas aku buka pintunya itu seperti ada hembusan angin itu, cuman hangat gitu. Ya udah nih, kami masuk untuk bersih-bersih ya kan. Rumahnya sih tertata rapi gitu ya, tertata rapi, cukup bersih juga ya, walaupun ada beberapa debu dan sarang laba-laba ya yang nempel di beberapa dinding gitu, di sudut-sudut ruangan ya kan. Rumah ini gak terlalu besar ya, ada 2 kamar ya kan, ada 2 kamar, 1 kamar mandi, dan di belakang ada dapur, dan di belakangnya lagi itu ada sisa tanah gitu, semacam halaman gitu, cukup luas lah kalau tanahnya itu. Kalau bangunnya sendiri nggak terlalu luas ya kalau luas bangunannya. Jadi ada 2 ruangan. Nah, 1 ruangan ini nggak pernah dibuka deh kayaknya, karena dia posisinya terkunci, dan 1 ruangan lagi ini pintunya kebuka gitu ya, seperti yang sering dipakai mungkin yang terbuka ini. Kalau yang dikunci ini entah kenapa waktu kami datang itu terkunci gitu ya kan, karena waktu itu aku sama teman-temanku aja ya kan, berdua, dan kami cuman membawa kunci rumah, nggak membawa kunci pintu yang di bagian depan. Jadi kami membersihkan hanya ruangan sebelah kiri atau yang di belakang. Dia ruangan itu berdampingan teman-teman, berdampingan sama ruangan yang terkunci itu, sebelah-sebelahan gitu. Jadi karena yang kebuka cuma pintu ruangan yang sebelah kiri itu ya teman-teman ya, kami hanya membersihkan ruangan tersebut, terus ruang tamu, dapur, dan kamar mandi ya teman-teman. Setelah semua bersih ya kan, udah kami sapu, kami pel, kami lap debu-debunya, kami bersihkan. Terus kami menyusun beberapa meja dan kursi ya buat keperluan kantor ya kan. Setelah menyusun, ini meja dan kursinya baru teman-teman, soalnya belum dirakit juga. Kami waktu beli di salah satu grosir di Banjarmasin ya, grosir besar gitu di Banjarmasin. Jadi mejanya itu masih dalam kardus gitu, belum dirangkai. Jadi kami rangkai dulu satu-satu. Setelah semua dirangkai sudah, istilahnya itu kantor siap beroperasi lah teman-teman ya kan. Terus kami laporan pada pimpinan, dan keesokan harinya ceritanya kami mengadakan syukuran ya, syukuran sebelum kami melaksanakan aktivitas di rumah tersebut ya kan. Jadi kami syukuran, kami mengundang tetangga kiri kanan, ya seperti syukuran biasalah gitu kan, makan gitu. Setelah semua udah selesai syukuran ya kan, baca-baca doa dan lain-lain, akhirnya tamu pulang. Kami membersihkan acara ya kan, sisa acara tersebut, cuci piring dan lain-lain lah, seperti biasa ya teman-teman ya. Habis syukuran pasti ada bersih-bersih lagi, ada cuci-cuci lagi ya kan. Malamnya pimpinan kami izin kembali ke Banjarmasin ya teman-teman,
karena kediaman beliau di Banjarmasin. Jadi sisa tertinggal saya dan 2 teman saya. Di malam pertama kami, ya soalnya ini kantor sekalian tempat tinggal teman-teman, jadi kami juga tinggal di kantor itu, jadi tidur di kantor ya kan, ya sekalian jadi mes lah, soalnya kan orang cuma beberapa aja dan cowok semua, jadi rumah sekalian kantor lah, atau mes sekalian kantor gitu teman-temannya. Ya, jadi malam pertama kami tidur di kantor tersebut itu gelisah banget teman-teman. Komplek rumah ini dalam kompleknya sepi sekali, nggak seperti komplek-komplek pada umumnya gitu, sepi, suara azan aja jauh, padahal musolanya deket gitu. Mungkin nggak pakai ini ya, nggak pakai pengeras suara yang di luar itu, toa gitu. Ini di malam pertama itu kami kumpul di ruangan yang saya bilang terbuka itu kan, yang aku bilang kebuka gitu, kumpul situ, tidur di situ. Kami gelisah, aku kayak ada dengar suara orang menggeram gitu, suara laki-laki. Temanku juga seperti ada yang dengar suara perempuan. Nah, temanku satu lagi ini ada juga seperti sekilas melihat sekelebatan orang lewat gitu. Ya, cuman ya kami simpan masing-masing ya kan, besok paginya baru cerita. Dia bilang, bro, aku tadi malam kayak dengar suara kiraman gitu bro. Karena temanku juga ngomong juga, ya bro aku juga dengar kayak suara cewek gitu. Nah yang satu lagi ngomong, iya loh, aku juga kayak ngeliat sekelebatan gitu ke arah ini dari ruang tengah, seperti masuk ke ruangan yang terkunci itu. Jadi ya teman-teman ya, kan pimpinan datang tuh, nah beliau juga nggak bawa kunci ruangan yang di depan itu, jadi terkunci gitu aja, udah terkunci gitu aja. Jadi temanku si Wira ini kayak ngeliat sesosok bayangan gitu melintas berjalan gitu ke arah ruangan yang terkunci itu teman-teman. Kan ruang kami kan bersebelahan tuh, nah pintu ruang kami yang kebuka ya, waktu tidur itu dibuka gitu ya, waktu tidur itu kelihatan dong ruang tengah gitu, apalagi ruang kalau ada yang masuk ke ruang sebelahnya gitu yang terkunci itu kelihatan banget. Jadi teman gue itu ngelihat bayangan hitam gitu ya besarnya seperti manusia pada umumnya lah, segitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya ukuran manusia lah gitu ya. Cuman aku bilang ya bismillah, ya mungkin ini sambutan dari yang menghuni rumah sini ya kan, apalagi rumahnya kan lama nggak dihuni ya kan, mungkin sambutan dari mereka gitu bahwa kita berdampingan gitu, dia mau ngasih tahu aku juga di sini, dia bilang gitu kan. Ya mungkin ya teman-teman ya, itu sih positif thinking lah istilahnya, nggak mau mikir macam-macam. Singkat cerita, 1 hari 2 hari kami lewati, bulan, sebulan, 2 bulan,
Nah selama itu juga teman-teman, aku dengar suara inilah, suara itulah, sekelebat bayangan ya kan. Nah, cuman ya udahlah ya kan. Ya bagaimanapun kita memang hidup berdampingan ya teman-teman ya, dengan makhluk gaib ya, makhluk astral lah, memang hidup berdampingan gitu. Makanya aku nggak ngambil pusing lah, ya biarin aja mereka seperti itu ya kan. Yang penting kita nggak mengusik, kita nggak mengganggu ya, kita cuma mencari nafkah ya teman-teman yang bekerja. Di bulan ketiga kalau nggak salah ya kan, di bulan ketiga itu ya benar, bulan ketiga itu bulan Desember, ada kejadian aneh lagi teman-teman. Kejadian aneh, jadi di salah satu mesin, bukan mesin ya, salah satu printer salah satu printer kami itu mencetak kertas teman-teman, kertas, padahal kami tahu printer tersebut itu mati. Kenapa kami tahu mati? Karena kabelnya itu tercabut teman-teman, kabelnya tercabut, komputernya mati, otomatis printernya mati dong ya kan, kabelnya kecabut ya. Itu mencetak gambar salah satu tongkang kami teman-teman. Ya karena kami ya kerja di salah satu perusahaan pelayaran ya, aku lupa cerita. Jadi mencetak salah satu tongkang kami, satu lembar gitu, kelihatan nama lambungnya gitu, kapal ini gitu ya, kapal X lah, kalau saya sebutkan kapal X saja lah ya. Kaget dong, loh kok mesin printer kok nyala sendiri gitu, ngeprint sendiri, kabelnya kecabut. Merinding dong. Itu malam teman-teman, jam 9-an kalau nggak salah. Itu kami baru selesai makan malam gitu, makan di lantai ya kan, kami lagi makan di lantai, tiba-tiba printer tersebut itu mencetak gambar gitu, gambar salah satu kapal kami. Bingung, loh ada apa ini, kenapa ini kok printer mati bisa ngeprint ya. Ya udahlah, mungkin iseng kali, mau ngajak main kali gitu ya. Ya udah, aku aja ngomong dong dalam hati ya, ya udahlah nggak usah ganggu ya, aku ngomong gitu ya. Kami cuma kerja kok di sini, nggak macem-macem, nggak ada lain-lain gitu. Singkat cerita, ternyata teman-teman, keesokan harinya gambar kapal yang tercetak di printer tersebut ya kan, ternyata kapalnya bocor, mengalami kebocoran gitu. Pagi-pagi kapten nelfon ya kan, Pak lapor nih. Ya Cap, kenapa? Tongkang kami bocor Pak, sudah ada muatan, di kapalnya miring. Waduh, terus gimana Cap? Apa yang udah dilakukan? Tindakan apa gitu ya? Biasa ya. Sementara kami pompa Pak, untuk kapten gitu. Jadi tongkang yang bocor itu dipompa. Setelah airnya sedikit berkurang, ketahuan bocornya dari mana ya kan. Sebagai langkah pertama,
karena udah ada muatannya teman-teman ya. Jadi yang bocor itu yang air masuk itu disumpel dulu sama kapten sama kru, disumpel sama kayu dan kain gitu, sehingga air tersebut nggak masuk ya kan. Setelah nggak masuk baru di semen. Nah, di semen akan dikeringkan gitu. Itu langkah pertama aja sih ya. Nah, karena udah ada kargo di atasnya kan harus dibongkar dulu baru diadakan perbaikan. Nah, kami baru ngeh nih pas siangnya ya kan. Loh iya ya, ini tongkang kan yang tadi malam di print itu, yang dicetak itu, yang printernya hidup sendiri. Oh iya, aku bilang, aku juga baru sadar, waduh ternyata ini penghuni sini istilahnya mengasih alarm gitu, cuman kok bisa tahu ya gitu. Kami sempat terdiam gitu kan lama mikirin kok bisa, apa ini kebetulan atau gimana. Cuma nggak mungkin kebetulan deh, karena printer tersebut mati gitu, tahu-tahu nyala cetak gitu aja gambar tongkang. Nah keesokan harinya ternyata tongkang tersebut mengalami kebocoran gitu. Ya udahlah ya, terima kasih lah ya, berarti penghuni sini responnya positif kepada kami gitu. Singkat cerita lagi, setiap hari itu ada kejadian-kejadian aneh teman-teman. Setiap hari ada kejadian-kejadian aneh. Entah nanti benda itu geser sendiri, pindah sendiri gitu. Aku ceritain nanti yang geser sendiri, pindah sendiri. Jadi besok malamnya deh kayaknya itu. Besok malamnya kami makan malam lagi. Kejadiannya nih selalu makan malam. Pas makan malam kami iseng-iseng nih bercanda gitu ya. Bercanda. Ini habis nih cetak apa lagi nih gitu kan. Kalau jangan-jangan cetak ini lagi, tolong bukain tali pocong atau apalah gitu kan. Itu nyelutuk gitu aja dari mulut sampah teman-teman gue kan. Ternyata teman-teman, jendela kamarku itu, jendela kamar kami itu dibanting setelah kami ngomong itu. Kaget dong, kok jendela bisa dibanting, angin gak ada ya kan. Jendelanya ini model cantelan gitu loh teman-teman, pakai pengait gitu ya kan, pakai cantel. Jadi nggak mungkin tuh kalau nggak pakai tenaga ngangkat cantelan, nggak mungkin kebanting gitu, nggak mungkin ketutup. Ini setelah kami ngomong gitu dibanting, marah dia nih. Aku bilang, "Pak kan kalian sih ngomong sembarangan gitu." Ya setelah jendela dibanting udah kami nggak berani ngomong macam-macam lagi ya kan. Kami selesaikan makan malam, terus bersih-bersih lagi. Siap-siap mau tidur ceritanya ini. Nah begitu kami bertiga masuk kamar itu, kami bertiga, telinga kami sama-sama mendengar seperti suara wanita gitu. Ini aku ceritain mengenai suara wanita. Dia berbicara atau mengucapkan kalimat, kenapa tuh, kalimat itu aja, kenapa, suara wanita gitu. Nah suaranya ini samar-samar gitu. Ini aku cerita merinding loh. Kenapa?
kami bertiga langsung sama-sama menoleh kan, saling pandang gitu. Aku bilang, dengar nggak? Iya, suara cewek kan. Iya. Aduh, apalagi ini dalam hati aku kan. Ya aku waktu itu ngomong, ya ampun, udah kami minta maaf kalau kami salah, kami jahil gitu ya. Ya udah, kami mau istirahat nih, jangan ganggu ya. Gitu. Abis itu udah kami tidur ya kan, tidur. Berganti hari lagi, ya pokoknya tiap hari itu ada keanehan gitu, entah apa gitu. Nah, besoknya temanku ini masak di dapur gitu, dan jam 8:30 pagi kalau nggak salah, jam 8:30 pagi itu dia ngibrit gitu masuk ke ruang tengah gitu. Kenapa gue? Ada yang bisikin gua. Bisikin apa? Masa ada yang bisikin gini? Kamu tidur jam berapa semalam? Wah, gila nggak tuh? Sumpah lu? Iya sumpah, gue denger gitu ya.